Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Tampak dalam video terbaru kanal YouTube Salsa pun terkulai lemas dengan alat-alat medis menempel di tubuhnya. Seperti kapitan alat pengukur detak jantung atau EKG yang terpasang di tangan, dada, dan kaki. Anak penyanyi Iis Dahlia Salsa tiba-tiba harus dilarikan ke ruangan perawatan intensif ICU, rumah sakit, sesaat setelah hasil tes darahnya keluar. Namun, Salsa tidak didampingi sang ibu, Iis Dahlia saat ia butuh labu darah dengan segera. Satrio pun memilih tidak memberitahu istrinya, penyanyi tersebut, lantaran Iis Dahlia sedang tidak baik hubungan. Salsa kemarin masuk rumah sakit, karena biasanya kan cek darah rutin, 2 bulan sekali. Ternyata darahnya Salsa rendah kehabisan darah, tutur Satrio. Iis Dahlia yang mengakui tidak dikabari Satrio saat harus dirawat di rumah sakit. Sedianya, kata Satrio dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari channel YouTube bahwa Salsa dibawa ke rumah sakit usai pemeriksaan. Saya tidak bisa cerita apa yang Salsa alami hari itu, butuh darah. Saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan, karena darah yang harus Salsa butuhkan dengan tepat waktu, tutur Satrio. Asteris ini sangat mengejutkan, karena memang ya, sudah terlalu kecapean, ucapnya. Satrio pun membuatkan ayam jahe untuk dibawa ke rumah sakit, setelah Salsa pindah ruangan, dan boleh menerima jengukan. Dalam kesempatan berbeda, Satrio menyatakan, ia memilih tidak langsung memberitahu Iis Dahlia karena istrinya sedang ada cekcok dengan Salsa. Terkait sakitnya, Salsa tidak secara gamblang menjelaskan sakit yang sedang diderita olehnya. Saya tidak bisa cerita apa yang saya alami. Salsa hari itu butuh darah. Saya bersyukur sekali Tuhan menyelamatkan, karena darah yang harus Salsa butuhkan dengan tepat waktu, tutur Satrio. Komisi Penyiaran Indonesia pada Juni tahun 2023 ini juga mengatakan beberapa stasiun televisi berpotensi mengabaikan prinsip praduk tak bersalah, melakukan penggiringan opini publik, serta penghakiman terkait penyiaran tentang persidangan kasus pembunuhan Salsa anak kandungnya. Iis Dahlia dituduh membunuh anaknya, Salsa, dengan mendorong dari lantai 6 ketinggian 600 meter ke bawah, sehingga jatuh ke bawah. Motif pembunuhan itu, menurut jaksa, adalah sakit hati. Sekitar pertengahan Mei, korban Salsa sudah dinasehati. Dia pun tampak berbaring di tempat tidur sembari memegang perutnya. Mulas rasanya kayak mau pup, takutnya melahirkan. Takutnya kontraksi sampai merinding tuh, katanya. Kenceng perutnya, imbus Salsa sembari menunjuk perutnya. Salsa dan Satrio kemudian pergi ke rumah sakit. Suster di rumah sakit pun mengecek kondisi Salsa. Deg-degan banget, aku masih merasa lahiran itu masih lama tapi tiba-tiba udah H1 lagi, kata Salsa tampak menemani di samping Salsa. Satrio mengaku jika dirinya tegang jelang kelahiran anaknya. Gimana perasaannya? Tanya Salsa. Tegang, menegangkan, jawab Satrio. Salsa mengaku jika wajahnya mulai membengkak jelang momen lahiran. Petik 2. Keluarga Iis Dahlia kerap mencuri perhatian. Mulai dari kehidupan Iis Dahlia dan suami hingga sosok kedua anak mereka. Akhir-akhir ini kabar kedekatan Salsabila anak Iis Dahlia dan ayah sambungnya tengah ramai mencuri perhatian. Hanya Tuhan yang tahu rasa sakit yang dia alami, tapi itu langsung tercermin dari ekspresi wajahnya. Di sisi lain, yang terukir hanyalah senyuman manis dan ceria bagi Salsa yang baru saja diresmikan sebagai suami istri. Pengantin wanita yang hanya ingin disebut Nyonya Satrio itu mengaku bahagia menikah dengan pria pilihannya di Kedah. Berbagi cerita, Salsa mengatakan Satrio harus melakukan akad nikah dengan posisi berbaring karena mengalami sakit parah akibat terbentur ke lantai. Menurut Satrio itu, saat kejadian suaminya sedang melakukan perjalanan dari desa di Kedah ke Kuala Lumpur, beberapa hari. Tersebut menjadi viral di media. Iis Dahlia tersebut mulai menyadari tanda-tanda perselingkuhan sejak Januari tahun 2023 tidak lama sebelum sang suami mulai mengabaikan urusan rumah. Dia sering menggunakan ponselnya saat di rumah,
dan bahkan tidak menanyakan anak-anak kami, kata Iis Dahlia itu. Ketika dikonfrontasi, sang pria mengakui perselingkuhannya, mengatakan bahwa dia selingkuh dengan wanita merupakan anaknya. Iis Dahlia tak kuat tahan emosinya, ia ngamuk dan bawa gergaji untuk dipenggal dan ancam Satrio. Suaminya menyukai salsa tersebut beralasan karena anak sambungnya bisa memasak, dan dapat membantunya menjalankan restorannya. Tidak hanya itu, karena Iis Dahlia sering bertengkar dengan Iis Dahlia, membuat Satrio tersebut memilih tetap tinggal bersama anak sambungnya. Kamu menyuruh saya untuk tidak kembali lagi saat kita bertengkar, kata Satrio itu. Iis Dahlia tersebut juga mengatakan bahwa dia telah memberikan kesempatan dan waktu bagi Satrio tersebut untuk menghentikan drama ini, namun terus kembali terulang. Pada Mei tahun 2023, sang pria mengatakan kepadanya bahwa ia akan pergi ke Kuala Lumpur alias KL untuk belajar memasak nasi ayam untuk berjualan. Namun, Iis Dahlia tahu bahwa itu hanyalah kebohongan, terutama setelah suaminya tidak dapat memberitahu di mana tepatnya dia berada di KL. Saya tidak yakin, mereka memiliki banyak gerai warung nasi ayam di KL, karyawanku akan mengantar saya ke sana, katanya kepada Iis Dahlia. Setelah merayakan ulang tahun putra mereka pada tanggal Mei lalu, Satrio berangkat ke KL keesokan harinya. Namun, pria itu membela diri dan bersikeras bahwa dia memang berada di KL untuk belajar memasak nasi ayam. Pada tanggal 1 Januari tahun ini, saat jam perjalanan, awalnya, Iis Dahlia tak menaruh kecurigaan sama sekali mengenai keberadaan suaminya tersebut. Di malam hari, dirinya pun meminta pap foto pada Satrio dan bertanya sedang melakukan apa. Suaminya beralasan banyak dari rekan kerja yang terlambat datang sehingga mereka menyelesaikan pelatihan keesokan harinya. Namun, ketika Satrio di rumah, sang istri langsung menanyakan keberadaannya yang sebenarnya. Setelah terus diinterogasi, suaminya mengakui bahwa ia menggunakan foto tersebut 10 hari yang lalu. Jumat sore dia menelepon saya dan mengatakan bahwa dia terlambat datang seperti beberapa orang lainnya, tetapi ketika dia memeriksa foto yang dia kirimkan, dia menemukan bahwa foto itu diambil 10 hari yang lalu. Kemudian, suaminya mengklaim bahwa dia perlu menginap 1 malam lagi dalam perjalanan pelatihan kerja tersebut, dan dia harus tinggal Sabtu malam karena mereka akan menyelesaikan pelatihan pada hari Minggu. Dia mengirimi saya sebuah foto dari tempat yang seharusnya dia berada pada hari Sabtu. Saya mengeceknya.